Perkenalkan, nama saya Naila Fegida Aziza dengan NPM 37. Kami dari kelompok 5 Aku membuat video edukasi dengan kelompok sasaran anak sekolah. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat dan ceria ya di sekolah. Hari ini kita akan ngobrol seru nih tentang makanan sehat dan gizi seimbang supaya kita bisa jadi anak kuat, pintar, dan aktif. Apa itu makanan bergizi seimbang? Makanan bergizi seimbang itu seperti timbangan. Kalau kita makan banyak tapi tidak bergerak, timbangan jadi berat sebelah sehingga tubuh bisa jadi gemuk. Kalau kita banyak bergerak tapi kurang makan, timbangan juga tidak seimbang sehingga tubuh bisa lemas. Jadi, makanan bergizi seimbang artinya makanan yang lengkap gizinya dan cocok dengan kebutuhan tubuh kita. Di usia sekolah, tubuh kita sedang bertumbuh cepat. Kalau gizinya cukup, badan jadi kuat, otak jadi lebih cerdas, dan belajar di sekolah jadi lebih mudah dan bisa berprestasi di sekolah. Kalau kita kurang gizi, bisa jadi gampang capek, gampang sakit, bahkan sulit konsentrasi loh. Adik-adik, tahu nggak apa itu zat gizi? Nah, zat gizi adalah bahan yang ada di makanan dan dibutuhkan tubuh biar bisa tumbuh, bergerak, belajar, dan tetap sehat. Zat gizi dibagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro atau makronutrien adalah zat gizi dari makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Macam-macam zat gizi makro yaitu Pertama, ada karbohidrat sebagai sumber tenaga. Contohnya adalah jagung dan roti. Kedua, ada protein sebagai pembangun tubuh. Contohnya ikan, tempe, dan telur. Yang ketiga, ada lemak baik atau cadangan energi. Contohnya ada alpukat, kacang, dan ikan. zat gizi mikro atau mikronutrien adalah zat gizi dari makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, tapi dalam jumlah sedikit, namun sangat penting untuk kesehatan tubuh. Macam-macam zat gizi mikro yaitu Selanjutnya ada vitamin dan mineral sebagai pendukung tubuh, seperti sayur, buah, dan susu, dan air sebagai pengatur cairan tubuh. kalau salah satu dari zat gizi kurang, tubuh kita bisa sakit. Misalnya, kalau kurang zat besi, kita bisa kena anemia. Gejalanya yaitu lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai, sehingga kita gampang capek. Sebelum kita bahas lebih detail, adik-adik perlu tahu nih bahwa ada 4 pilar gizi seimbang. Apa saja ya? Pilar pertama, makan terenak tenaga penyerang. Pilar kedua, pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pilar ketiga, aktivitas fisik. Dan pilar keempat, memantau berat badan secara teratur. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih supaya lebih jelas. Bayangkan piring kita seperti piring ajaib. Setengah untuk sayur dan buah, seperempat untuk karbohidrat, dan seperempat lagi untuk lauk berprotein. Selain itu, jangan lupa sarapan, karena itu bahan bakar untuk belajar. Kalau nggak sarapan, bisa lemas dan ngantuk di kelas. Dan hati-hati dengan jajanan. Pilih yang bersih, sehat, dan tidak terlalu manis atau berwarna mencolok. Hidup bersih itu penting. Salah satunya dengan cuci tangan pakai sabun sebelum makan. Kalau makan nasi dan tangan kita kotor, nanti kita bisa sakit perut loh. Selain makan sehat, kita juga harus aktif bergerak. Misalnya, main bola, bersepeda, atau lompat tali. Kalau terlalu banyak duduk atau main gadget, tubuh jadi
jadi gampang gemuk dan mudah lemah. Jadi, ayo rajin olahraga. Kita juga harus berat badan. Tujuannya supaya kita tahu apakah tubuh kita itu sehat. Kalau terlalu kurus atau terlalu gemuk, kita bisa minta sama ibu atau orang tua supaya bisa berbagi pola makan kita. Nah, adik-adik, sudah paham kan tentang gizi seimbang? Sekarang waktunya kita uji pengetahuan kalian lewat kuis seru. Siapkan diri ya. Coba jawab dalam hati atau bersama teman. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama. Zat gizi dibagi menjadi makro dan mikro. Kalau kita tidak cukup makan sayur dan buah, zat gizi mikro apa saja yang paling sering hilang dari tubuh? Betul sekali. Sayur dan buah adalah sumber utama vitamin dan mineral. Kalau jarang makan sayur dan buah, tubuh bisa kekurangan zat gizi mikro, misalnya vitamin C, sehingga mudah sakit. Pertanyaan kedua, kalau kita kekurangan zat gizi, apa yang bisa terjadi pada tubuh kita? Benar, kalau kurang zat gizi, tubuh kita bisa terkena anemia. Tandanya 5M, lemak, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Sehingga kita bisa sulit konsentrasi di sekolah. Makanya kita harus rajin makan makanan sumber zat besi seperti daging, sapi ayam, atau sayur hijau. Pertanyaan ketiga. Kami hanya sarapan dengan teh manis sebelum berangkat sekolah. Menurut adik-adik, kenapa sarapan seperti ini tidak cukup? Benar, teh manis hanya mengandung teh dan gula. Tubuh tetap butuh energi dari karbohidrat seperti nasi atau roti, protein dari kulit atau tempe, dan vitamin dari buah dan sayur. Pertanyaan keempat. Budi suka main game di rumah lebih dari 5 jam setiap hari. Apa akibatnya kalau ia jarang bergerak? Betul sekali. Kalau jarang olahraga, tubuh tidak membakar energi. Akibatnya, gizi kita tidak seimbang yang bisa membuat berat badan naik dan tubuh jadi cepat lelah. Pertanyaan terakhir. Kenapa cuci tangan dengan sabun lebih baik daripada hanya dengan air saja? Benar, air saja tidak cukup. Sabun bisa membunuh kuman yang bikin sakit perut atau diare.